Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah tiba di pesantren Ar-Rahman Sukabumi untuk acara spiritual motivation hari ini bersama para siswa-siswi baru. Ini tepat di area Sukabumi, dan pesantren Ar-Rahman ini milik salah satu anggota Mabes Polri yang akan nampak nanti pesantrennya di area depan. Terima kasih. Oke, kita ketemu security-nya ini. Kita udah nyampe ya. Alhamdulillah kita sudah tiba di Ar-Rahman Sukabumi. Ini lokasi masjidnya. Acaranya ada di Al-Madang. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an 'ala Allah jalla jalaluhu. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahu wa rabbuna al-qa'im. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Nusalli wa nusallimu ala nabiyina Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Takzim kami untuk keluarga besar Ar-Rahman Islamic Boarding School Sukabumi. Salam takzim kami untuk Bapak Kepala Sekolah yang terhormat. Semoga untuk selalu sehat dan umur Bapak. Dan salam takzim kami untuk sahabat kami yang luar biasa, bisa mengenal Ar-Rahman sejak lama tahun 2007 dari Bapak Lukman dan juga 2010 dan Bapak Yana Mulyana. Dan ini adalah kawan-kawan kami terbaik yang selalu kami ingat sampai kapanpun. Semoga beliau-beliau juga sehat dan panjang umur ya. Dan ini adalah kesempatan emas bagi saya untuk mengenal inilah generasi murid-murid baru Ar-Rahman 2019. Karena beberapa tahun yang lalu kita bertemu dengan santri-santri yang lama, siswa-siswa yang lama, kakak-kakak kalian. Mungkin ada sebagian mereka yang sudah keluar dan mereka masih komunikasi dengan kita. Dan hari ini saya melihat kalian semua luar biasa. Pertemuan kita singkat hari ini. Setelah kemarin pagi kita bertemu dengan 750 para siswa di Pekanbaru dan Dumai. Kemudian tadi malam kita bertemu dengan Al-Azhar Kebayoran di Sisingamangaraja. Hari ini saya melihat wajah-wajah yang indah di depan kami dengan kurang lebih 178 orang. People, siswa yang hebat, siswa yang berkarakter, siswa yang punya optimis, siswa yang berpengaruh, dan siswa yang dirindukan sama orang tuanya, siswa yang dibanggakan nanti sama orang tuanya. Itu akan nampak di 5 menit pertama kita bicara. Saya ulangi. Santri Ar-Rahman yang hebat, santri Ar-Rahman yang berkarakter, itu akan nampak di 5 menit pertama kita bicara. Dari mana kami melihatnya? Dari cara duduk dan sorotan matanya. Langsung berubah hidupnya. Langsung kalau begitu, astagfirullahaladzim, ada apa ini ya Allah, gitu kan? Yang kedua, kalahkan anak-anak Al-Azhar tadi malam, kalahkan 750 orang insan Pekanbaru dengan Ar-Rahman people hari ini. Ketika mereka bertemu dengan kami 3 jam 30 menit, you hanya bertemu mungkin kurang lebih sampai 11.30, tapi saya mohon setiap detiknya berkualitas. Karena apa? Karena suara kalian hari ini melalui satu alat yang saya bawa, pemberian dari Kementerian Informasi dan Komunikasi saat kami berkiprah sebagai MC di Istana Negara zaman pemerintahan SBY waktu itu. Kita diberi alat ini, kemanapun saya pergi saya bawa alat ini. Kenapa? Karena suara kalian hari ini akan didengarkan oleh jutaan orang di luar sana. Sejak jam 7.30 tadi, 10 studio sudah standby di satelit frekuensi 102.7. Sejak MC bicara, Pak Yana bicara, sampai Pak Kepala bicara, sampai nanti selesai, your voice, suaramu akan didengarkan oleh jutaan orang di luar sana. Tepuk tangan dari semua. Maka operator silakan standby. Ketika santri Ar-Rahman rame banget, susah banget didiaminnya. Contoh, ternyata caranya satu, tak perlu gurunya berteriak,
Cukup dengan ketuk microphone like this. Tuh, langsung diam semua kan? Anda langsung diam semua, yang nunduk pun langsung bangun, yang lagi menghenikan cipta pun langsung bangun, yang lagi baca doa bismika Allahumma ala bismika Ahmad pun langsung bangun gitu ya. Siap ya? Kita buat perjanjian 1 jam 30 menit. And you ignore about this one. You mengabaikan satu materi ini. Berarti andaikan saya mengetuk mikrofon ini, berarti pertanda Anda harus mengangkat kepala Anda dan lihat fokus ke depan. Siap? Siap. Suaramu hanya terdengar 35% di sini. Siap? Siap. Suara Anda hanya terdengar 75% di sini. Siap? Siap. Sakit telingaku begitu. Operator saya inilah Ar-Rahman People 2019 saatnya saya bertemu dengan 178. Kita mulai segmen pertama hari dengan tulisan yang saya munculkan di belakang sana. Ada tulisan Are you ready? Ketika ada 3 kata dilemparkan ke peserta seminar dimanapun, mereka otomatis akan menjawab dengan 2 kata. Ketika saya tanya Are you ready? Maka Ar-Rahman People menjawabnya adalah Yes sir. Tak ada yang lebih dari 2 kata itu. Anak ulangi. Are you ready? Yes! Maka your voice turun sekarang 50%. Are you ready? Yes! Karena apa? Orang yang berkarakter, orang yang betah di pesantren, orang yang siap menghadapi samudra Ar-Rahman, dia akan menghadapinya dengan powerful, dia semangat. Pak Chandra, keluarkan ilmu sekarang juga. Pak Chandra, saya siap untuk menampung ilmu ini. Pak Chandra, saya siap untuk mengangkat bendera Ar-Rahman ini. Jangan sampai bendera ini setengah tiang dan tanpa bendera. You semuanya hari ini sudah saatnya untuk menjadi kebanggaan orang tua Anda. Are you ready? Yes! Yang kedua, Wahid, operator standby, Islami, Salasa, angkat tangan kanannya orang tiba. Ada suara, saya minta angkat tangan bukan angkat suara. Turunkan kembali Anda gagal di segmen ini. Wahid, Islami, Salasa. Wahid, operator standby. Inilah karakter Ar-Rahman 2019. Islami, Salasa. Kepalkan tangannya people. Wahid, Islami, Salasa. Getarkan Nusantara dengan takbir antum semuanya. Takbir. Orang tuamu hari ini mungkin tak mendengar Anda, tapi orang nadinya dia berdetak mendengarkan Anda dan hati kalian semuanya. Takbir! Ketika you angkat itu voice di atas 80%, maka rasa gundah, rasa khawatir, rasa cemas itu akan hilang. Yang muncul adalah dia akan nyaman dimanapun dia berada. Takbir! Cukup. Tanpa suara kembali. Yang segmen kedua, you lihat di tulisan di belakang ini. Amazing. Selamat pagi. Menurut Alan Barbara, pakar bahasa tubuh dari California, bahwa orang yang tepuk tangannya di bawah, dia menunjukkan self-confident dia, percaya diri dia di bawah 30%. Orang yang tepuk tangannya di bawah berarti percaya diri dia di Ar-Rahman 30%. Orang yang angkat tangannya dan dia powerful applause-nya berarti percaya diri dia, niat dia ingin belajar di atas 70%. Bismillah. Selamat pagi. Amazing. Anda angkat tangannya karena Anda nggak mau dikatakan tidak percaya diri hari ini ya. Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan Anda 2 kali. Selamat pagi. Dan di sini nampak banyak di antara kalian 178 orang ini yang matanya melihat ke depan, tapi otaknya ya banyak yang kejemuran. Anda nggak fokus hari ini. Selamat pagi. SMA ikutan. Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan Anda 2 kali. Selamat pagi. Selamat siang. Anda tak perlu datang ke kantor biaya public speaking untuk belajar ini. Cukup di sini. Mahal kawan, di sana per 15 menit you harus bayar per 15 menit hanya untuk belajar tepuk tangan itu 2.500.000. Cukup di sini kan. Selamat pagi.
Al-Basir mengatakan, al-jawab berjamaahnya dulu ala sehat. Kalau menjawabnya berjamaah, udah pasti benar. Jodoh. Biasa aja lihat ya. Fokus banget ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini istighfar semua, saya apa di sini ya? Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi, selamat siang. Dimanapun saya pergi, pasti tatapan mata Anda akan mengikuti saya melangkah, betul? Selamat pagi. Pasti Anda akan mengikuti kemana saya melangkah karena Anda gak mau salah dan gak mau Anda ketika yang lain diam, Anda tepuk tangan sendiri, betul? Selamat pagi. Selamat siang, selamat pagi. Wait. Ayo putri sekarang. Anda lagi baca doa. Anda lagi baca ayat kursi di sini. Emang saya apa di sini ya? Selamat pagi. Selamat siang. Itu akan mudah dan sangat mudah banget. Tapi yang banyak gagal itu ketika saya mengatakan selamat malam tidak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubur besar-besaran. Selamat pagi. Anak off-kan ya audionya ya. Selamat pagi. Selamat siang. Araman people. Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat malam tidak ada tepuk tangan sama sekali. Selamat pagi, selamat siang, selamat pagi, selamat siang. Saya tahu kalian lagi menunggu malamnya. Bagus banget itu sampai belakang. Astagfirullahaladzim. Apalagi putri yang tadi nunduk, udah agak salah ya. Ulang, urusan kita belum selesai. Selamat pagi, selamat malam. Yang gagal, oke. Yang gagal bayar 50.000 ke depan. Langsung ke depan. Ini acara apa sebenarnya? Kira-kira? Selamat pagi. Selamat siang. Gelombang audio ini sudah disetting oleh teman-teman di ESQ 165. Setiap tunnya itu menembak setiap enzim bikin tenang, nyaman, tidak ada yang nervous, tidak ada kekhawatiran. Yang muncul adalah ya Allah, aku nyaman banget ya dengan musik ini. Selamat pagi, selamat malam. Pasti dia lagi berpikir Allah Akbar yang ada di sini. Banyak yang gagal Kak. You tepuk tangan ketika saya mengatakan selamat malam. Mungkin bukan hanya orang yang di depan saya, Tapi yang di belakang pun banyak yang gagal. Ketika Anda bilang selamat malam, itu tangan sudah hampir nempel dan langsung istighfar. Fatah kelas berapa? 7. Kelas 7 dari mana? Ar-Rahman. Tangerang Selatan. Oke. Fatah Ar-Rahman Tangerang Selatan. Nama ayahnya adalah? Bobby Jafar Sadi. Nama ibunya? Maria Hasnawati. Oh, anak keberapa nak? Kedua. Nah, kamu ada di sini? Enggak. Saya senang nih cara ngomongnya, cara menjawabnya. Dia cocok nih jadi MC ini ya. Masya Allah, tepuk tangan buat Fatah. Kita buka segmen pertama tanpa suara. Ketika tadi kalian tertawa, sekarang giliran saya yang bersuara. And no voice, bergerak atau tertinggal. You bisa melihat satu tayangan yang saya munculkan di tayangan ini. Ketika Anda melihat tayangan ini, semua bergerak, tidak ada yang stuck mati. Allah menciptakan alam ini bergerak, tidak ada yang stuck mati. Daunnya bergerak, awannya bergerak, langitnya bergerak, semuanya move, tak ada yang stuck mati. Orang yang jiwanya bergerak, dia akan sukses kawan. Ketika orang tuamu datang nanti saat liburan ke sini, Sambutlah dia dengan senyuman yang penuh dengan gerakan. tidak sedikit di antara santri ketika orang tuanya datang, dia tak mau nemu ibunya. Tak sedikit di antara santri ketika orang tuanya datang, dia tidak menggerakkan jiwa raganya untuk nemu ibunya, bahkan ayahnya. Yang terjadi apa? Ibu itu mengeluh depan
dengan saya, Pak Chandra, saya sakit hati dengan anakku, Pak. Aku jauh naik sepeda, Pak. Ketika nyampe di lokasi pesantren, anakku dia malu karena ibunya pakai sepeda. Dia sakit, kawan. Bisakah kau datangi dia dan you katakan, Umi, ahlan wasahlan. Anak senang kalau ketemu Umi hari ini. Anak betah di pondok ini, Umi. Anak janji, Umi, ketika suatu saat nanti Umi aku sukses, aku akan bawa doa untukmu, Ibu. Itu baru insan yang berkarakter. Daripada you datangi ibumu, dan saat itu you gak ngomong apa-apa, you diam, sekali you bicara, you mengeluh depan ibu kita. Tentunya jangan lakukan itu, kawan. kenapa anak katakan ini? Antum orang pesantren, Anak juga orang pesantren, 15 tahun Kak di bawah payung pesantren. Aku baru berapa minggu. Antum udah berapa lama di sini? 4 hari. Baru 4 hari. buktikan kepada orang tuamu. Pak, bismillah. Saya akan doakan Bapak Ibu dari pesantren ini. Kenapa? Bergerak atau tertinggal? Ketika anak tanya antum semua Rahman people, you pilih mana? Bergerak atau tertinggal? Suaramu 30% bergerak atau tertinggal? Hubungan sana. You harus move. Jangan sampai tertinggal. Ketika yang lain, sekolah yang lain, teman-temanmu SMP di luar sana, SMA di luar sana, speednya 20 km per jam, anak Ar-Rahman harus 80 km per jam. Ketika teman-temanmu di luar, yang sekolah di SMP luar, yang sekolah di SMA luar, mereka speednya 120 km per jam, Maka Ar-Rahman people harus 240 km per jam. Jangan sampai tertinggal karena dunia ini bergerak, kawan. Karena 10 tahun yang lalu Anda tidak bisa mengelak, kawan. You 10 tahun yang lalu gak kayak gini bentuknya kan? Coba deh, ingat-ingat 10 tahun yang lalu gimana bentukmu waktu itu. Kalian lihat fotonya 10 tahun yang lalu, pasti kalian malu sendiri melihat wajahmu hari itu. Ya kan? Pasti kalian bilang, astagfirullah, aku gak mau banget lihat ini. Kayaknya culun-culun gimana gitu kan? Karena mencari materi itu kawan, tak perlu lah diam, karena diam itu adalah terjadi pada zaman jahiliyah dulu. 10 tahun yang lalu, aku masih melihat ketika orang memegang handphone, dia menekan tombol powernya, kemudian muncul orang berjabat tangan dan muncul suara. Sekarang orang jarang kawan menggunakan handphone yang satu ini. Hampir orang-orang sekarang sudah menggunakan Android. Smartphone-nya sudah berbeda. Karena apa? Sudah menggunakan iPhone dan sebagainya. Zaman sudah berubah. Bukti kalau alam ini terus bergerak. Antum lihat lagi. Kiu bisa melihat di daerahmu, Tangerang, Depok, Makassar, Medan. Pernah melihat di daerah ada matahari mau bersinar setiap pagi. Matahari mau ini bersinar di pagi hari, di siang hari, bahkan malam hari pun matahari mau ini bersinar. Dan tutup jam 10 malam. Sekarang kawan, tak perlulah orang itu datang ke matahari mau. You butuh makanan di malam hari, cukup bawa itu handphone dan klik go food, datang itu makanan. Ya kan? You mau pindahan rumah, tak perlu kau sundukkan kawan. Cukup klik go box, datang itu mobil box rumah. Zaman sudah berubah. Berubah itu baik, hijrah itu penting ke arah yang lebih baik. Berarti hijrahkan strategi anak Arab hari ini yang berbeda dengan anak-anak SMP di sana, yang berbeda dengan anak SMA di luar sana. Hijrahkan strategi pola pikir kalian yang tadinya biasa menjadi luar biasa. Yuk buktikan anak santri Ar-Rahman yang pasti berbeda dengan anak-anak di luar sana.
hijrahkan mulai detik ini. You baru 4 hari, baru 4 anak tangga you naikin. Jangan sampai sudah naik 4 tangga, turun lagi dia. Yang lain sudah naik ke 20 anak tangga, dia masih di bawah. Faham tuh? Anak bicara depan anak SMP SMA. Anak yang tuh paham. Kalau ada yang nggak paham, berarti bukan anak SMP SMA. Kalau depan anak SD, anak ngomong kayak gini, kalian, andai kan hari ini baru 4 anak tangga, jangan sampai turun lagi ke anak tangga pertama. Pasti dia nanya, emang kenapa Pak kalau turun lagi? Kan enak-enak aja Pak, terus selesai, kan saya yang naik, saya turun lagi nggak apa-apa. Itu anak SD. Fahim tuh? Selamat pagi. Kalian sudah lupa. Selamat pagi, selamat siang, selamat pagi, selamat siang. Kita menuju ke segmen yang kedua, Putri. You pegang mikrofonnya. Jangan takut lah, ini bukan bom. Siap ya? You akan mengira kalau anti akan baca redaksi itu. Padahal yang saya maksud adalah kasihkan itu mikrofon ke belakang. Ambilkan mikrofonnya. Kasihkan lagi ke belakang. Itu deg-degan banget loh, luar biasa ini kan? Kasih ke belakang. Ketika anak bilang kasih ke belakang, pasti yang belakangnya jangan-jangan saya habis ini ya Allah gitu ya. Siap ya? Bisa kelihatan layarnya? Dibaca. Potret Pendidikan di Indonesia. Wait, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Yes, right. Namanya siapa? Azra. Azra kelas berapa? 10. Kelas 10. Sebelumnya di mana sekolahnya? Bogor. Sekolah mana itu? SMP Pesat. Apa? SMP Pesat. Iya, itu. Oke. Azra. Pertanyaannya, dari mana kau tahu Ar-Rahman? Orang tua. Orang tua. Kenapa kau memilih Ar-Rahman? Pengen nambahin hafalan banyak. Pengen nambahin hafalan. Yang kedua, Nambah ilmu agama. nambah ilmu agama. Right. Tepuk tangan buat yang sudah jawab. Ini mumpung ada Pak Kepala Sekolah, Pak, silakan setengah akhir. Kemudian siapa tadi? Azra, silakan maju ke depan. No voice. Wahid, Islami, Salasa, kebakaran. Show your voice now. Wahid, Isnani, Salasa, Tasbih. Itu tasbih yang mana? Tasbih yang mana? Tasbih yang mana? Fokus kan? Yes. 3, 2, 1. Potret pendidikan di Indonesia, hasil studi program for international studi Indonesia PISA 2015. Indonesia adalah peringkat ke-69. Ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan. Jadikan kuburan orang tua mereka ini taman surga ya. Hufratan min hufarin nar. Jangan sampai terciprati api neraka ya. Ada tahu? Gara-gara anak ngomong kayak gitu, Dua anak ini langsung tersenyum. Dia mengatakan, Pak Chandra, aku yakin ibuku ini pasti bahagia dengar doa kita dan pakai bahasa Arab, Pak Chandra. Karena selama ini kami datang ke sini, kami tak bisa ngomong apa-apa, Pak Chandra. Kami hanya melihat pertulisan, kami menangis, Pak Chandra. Pak Chandra, makasih ya Pak. Aku yakin ibu bangga sama Pak Chandra. Ayah bangga sama. Kalian tahu, ketika satu anak ditanya, nah, di mana kuburan ibumu? Anak ini gak tahu di mana makam ibunya. Dari mulai anak datang sampai anak pulang, gak lepas dari lollipop yang dia makan. Yang lain 4 orang itu pada nangis. Ini menyantai aja. Makan lollipop ya. Saat itu anak tanya anak itu, kau tahu di mana kuburan ibumu? Apa jawaban dia? Sambil makan lollipop dia mengatakan, Pak Chandra,
Aku tak tahu di mana makam ibuku. Pak Chandra nggak tahu sejarah tsunami. Kata orang, ibuku ini sudah jadi potongan tubuh. Ibuku ini Pak Chandra, dia dikuburkan dalam bentuk tubuhnya yang sudah terpotong. Aku nggak tahu Pak Chandra, tapi aku senang Pak Chandra. Aku yakin ibuku akan dengar doa kita. Anak kecil aja ngomong kayak gitu, Kak. Dia aja yakin doa yang dengerin. Kenapa kita tidak? Anak mau pulang ke bandara. Ini anak, dia langsung narik gas saya sambil mengatakan, Pak Chandra. Boleh aku minta satu hal? Apa nak? Pak Chandra jangan pulang. Bapak ngomong di tempat kami hanya 30 menit. Tapi kami ingat kata-kata Bapak tadi, Pak jangan pulang, Pak Chandra, aku mohon Pak. Nah itu 9 orang semua nangis semua di bandara. Dan dia mengatakan, Pak Chandra mau gak ngajar aku di sini? you lihat tempatnya. Anak yakin di Ar-Rahman gak ada kelas kayak gini, kawan. Ini pertanyaan dari Allah melalui lisan anak yang lemah ini. Dia bluwani ashkur am akfur. Ini ujian kita termasuk orang yang bersyukur atau kufur. You lihat tempatnya kan. Anak ngomong di situ, pakai kursi di situ udah becek pulang. Anak baru ngomong 1 menit diguyur air hujan deras banget. Anak udah menggigil kak di situ. Mereka mah ada ayam. Anak udah menggigil. Anak suruh asisten ambil jas hujan di bentor. Anak pakai jas hujan udah menggigil. Anak teriak lagi. Pak Chandra ini manja kali. Laki-laki angkat tangan di situ. You akan angkat tangan, ya Rob. Ana la arda bihada. Aku tak rela ya Allah melihat orang tua aku udah mau masuk neraka. Aku tak rela ya Allah. Aku bisa ke pesantren, aku bisa ngaji, aku bisa bersujud di hadapanmu karena orang tuaku ini ya Allah yang dia memberikan aku fasilitas, dia yang membiayaiku. Akhirnya apa? Masuk surga berjamaah bersama anaknya. Justru jangan sebaliknya, kawan. You keluar dari pesantren ini belum selesai. Dan orang tuamu kecewa. You ingat kata-kata anak ini. Antum lihat orang ini, antum lihat putri ini, antum lihat anak yang makan lollipop ini. Dia aja tetap tersenyum dalam keadaan apa-apa. Karena apa? Dia datang jauh-jauh ke tempat ini di pesantren. Fungsinya satu tujuannya. Aku ingin bisa baca Al-Quran. Aku bisa hafal Al-Quran. Apa cita-cita anak ini? Cita-cita anak ini, Pak Chandra, andai kan nanti aku ini keluar dari pesantren, habis itu aku hafal Al-Quran. Cita-citaku satu pacaran. Apa saya? Aku akan memberikan mahkota di surga untuk ibuku pacaran. Oh indah saya. Antum sudah memilih tempat yang tepat di sini. Karena ini pondok hafat hubul malaikat, dikelilingi para malaikat-malaikat Allah. Dan setiap doamu pasti akan dikabulkan. You camkan itu. You berdoa apa saja di pondok ini, Pasti Allah kabulkan. Kalau Allah mendengar, malaikat-malaikatnya pun hadir. Karena ini tempat ini bersih, tempat belajar. apapun doamu untuk orang tuamu, untukmu, Pasti Allah kabulkan. you baru 4 hari. You coba satu. Pak Chandra, aku gak betah, Pak Chandra. You tahan kawan, tahan. Sampai 1 bulan. Sudah 1 bulan, you masih teriak, Pak Chandra, aku udah 1 bulan di sini, aku gak betah, Pak Chandra. Tahan. Sampai 6 bulan. Sudah 6 bulan, you masih gak tahan. Tahan sampai 1 tahun. Sudah 1 tahun, you masih gak tahan. You teriak depan, Pak Chandra, aku udah setahun. Tapi kayaknya aku lebih baik dulu ada pacar aku kata. Coba dulu sampai tahun depan. You
sampai tahun depan masih gak tahan. You pasti Pak Chandra bohong, aku makan tetap. Nah, you ingat, ibumu mencoba untuk you bersabar, you harus tahan. Paling tidak sampai kelas akhir. You sampai kelas 12, you sampai kelas 9, you mau di wisuda besoknya, you masih gak tahan. Itu kebangetan. Senang saya datang ke mereka ya. Boys, girls, anak lucu lihat wajah kalian hari ini. 1 menit yang lalu, you masih menangis. Habis itu Anda ketawa lagi. Wajahmu itu aneh dari depan ini. Ini, Kak, ini namanya skill komunikasi. Kenapa you banyak yang nangis hari ini? Karena Anda ngomongnya dari hati. Orang yang ngomong dari hati, lawan bicaranya akan menerimanya dengan hati. Kalau Anda ngomongnya kayak gini, teman-teman, kita tahu nggak? Dulu kan ke Aceh ya. Waktu di Aceh kan ada sekolah namanya apa gitu sekolahnya. Nah itu kan, tahu nggak? Itu siswanya cuma 5 orang loh. Benar, hanya 5 makhluk loh. Nah itu kan, Anda ngomong, anak-anak, kalian berlima ya? Iya Pak. Tahu nggak? Kalian nanti akan bermanfaat loh di Aceh ini. Wah, udah alhamdulillah Pak. Pak Chandra tolong dong, jangan ngomong ke ibu dong. Kalau saya ngomongnya kayak gitu, you aja tertawa kan? Tapi kalau ngomongnya kayak tadi, ketika 5 anak itu kami sabar. Tuh kan nangis lagi, astagfirullah. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Ini bahaya. Jangan sampai selesai nanti you masih nangis. Anda dimarahin panitia hari ini. Kok apa ini anak-anak dibaca berani? Makanya udah bengkak semua ini. Kan bisa main panitia, bisa main kepala sekolah ini. Jadi lucu wajahnya hari ini. Wajahnya itu yang kiri nangis, yang kanan senyum. Kan lucu kan bentuknya itu kan? Mereka itu generasi Spiderman kawan. Angkat tangan kirinya seperti ini, tanpa suara. Yuk lihat ke depan. Yuk lihat gambarnya. Kalau ingin gol, yuk hayati dengan satu. Wahyu, Isnani, Salasa. Anak ambil ini jeruk nipis. Anak lempar ke tangan kiri Anda yang kau angkat itu. Dan kau tangkap jangan sampai jatuh. Kalau jatuh berarti akan melukai orang di sekeliling kalian. Kalau nggak jatuh, berarti keren. Dan tak bersuara. Kalau bersuara, menunjukkan karakternya masing-masing. Wow, Islami, tak, good. Wow, Islami, salah satu. Angkat tangan kanannya sekarang. Wahid, Istani, Zalasa. Posisikan tangannya nanti akan menangkap benda ini. Jangan Sampai jatuh. kalau jatuh berarti akan melukai orang sekeliling kalian. Wah, anak ambil besoknya. Siapa? Senang. Jangan sampai gagal ramah people. Good. Ini bisa ini. Siap ya? Operator standby. Wahid, Islami. Salah. Arahkan itu pisau ke jeruk nipis. You jangan sampai lupa mana pisau, mana jeruk nipis. Arahkan ya ke jeruk nipis. Arahkan pisaunya ke jeruk nipis. Oke, good. Wahid, Islami, Salasa. Ini yang saya minta. Di bawah jeruk nipisnya, kawan. Jangan sampai melukai tanganmu. Kalau melukai tanganmu berarti you gagal. Dibelah tanpa suara, you belah tanpa suara. Good. Pasti you akan lihat itu air jeruk. Kalau air jeruk nipisnya tumpah, berarti Anda gagal. Otomatis tanganmu akan berubah. Yes, good. No. Pasti tangannya kayak gini, karena you gak mau tumpah kan? Oke, good. Anak mantan mana yang putri? Jangan sampai tanganmu pasti akan berubah. Oke, good. Enak. Ini yang saya maksud. What to begin? Simpan itu pisaunya di depan Anda.
Dan jeruk nipisnya, you fokus ke air jeruk nipis, jangan ke pisaunya. Lihat juga air jeruk nipis. Wahid, isnani, salasa. Arahkan itu air jeruk nipis ke mulut Anda dan Anda langsung hirup. Apa yang Anda rasakan? Apa yang Anda rasakan? Banyak di antara kalian Ar-Rahman people yang ekspresinya langsung berubah, gitu kan? Padahal jeruk nipisnya nggak ada, pisaunya juga nggak ada. You hanya ngelihat, ngerasain aja. Itulah thinking. You are what you think. Apa yang Anda pikirkan, itu yang terjadi. Kalau Anda berpikir, wah kayaknya di pesantren ini saya nggak bakal betah deh, itu yang akan terjadi. Kalau Anda berpikir, Bismillah, ya Allah, saya nawaitu. saya akan betah di pondok ini. Kembali ke thinking kalian. Karena Allah bersama prasangka hambanya, kawan. Oke? Itu yang Anda maksud. Sekarang lihat tayangannya. Banyak yang melihat tayangan ini dan Anda meresapinya dengan seksama. Wahid, isnani, salasa. Angkat tangan, semuanya. Ketika anak bilang buka, berarti dibuka kayak gini. Ketika anak bilang tutup, tutup. Wahid, isnani, salasa. Buka, buka. Buka, tutup. Nah. Buka. Ulang. Tutup. 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 Biasa aja jawab kayak gini-gini dong. Buka. Tutup. 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 Buka. Buka. Pegang dahinya. Oke, ini dahi. Sekarang ini di situ ada korteks, kawan. Kalau korteks sudah kena, nih, lihat. Akan kelihatan nih dari sini hari ini. Dari 178 yang korteksnya sudah kena. Orang yang korteksnya kena, dia itu akan kesulitan mengatur masa depan. Bawaannya suka murung. Anak yang hari ini murung terus, berarti korteksnya yang kena. Langsung senyum semuanya. Enggak Pak, tenang aja Pak, saya enggak murung Pak. Orang yang suka murung bersikap tidak sopan. Duduknya, sorotan matanya, nah langsung berubah semuanya. Good. Coba tengok inimu, apakah ada yang tak bawa? Tak ada. Semua membawa. Sekarang angkat tangan kirinya dengan kurvanya, buku tulisnya. Angkat semuanya. Oke, good. Putra juga sama. Lucu. Yang gak bawa mak, angkat tangannya doang di situ, nggak ada apa-apanya. Oke, good. Yes. Good. Terima kasih atas kejujurannya. Saya akan kembali tangannya. Andai kan waktunya cukup, you pasti akan menulis semua mimpi itu di kertas itu. Tapi waktunya tidak akan cukup. Tapi paling tidak, di segmen terakhir, Anda ingin coba tanya, apa mimpi Anda detik ini? Semua pasti akan menjawab, Pak Chandra, mimpiku satu, udah cukup. Aku ingin bahagiakan orang tua. Setelah kau bicara tadi, aku akan berada di Ar-Rahman ini dan bahagiakan orang tua. Tapi harus ingat, mimpimu pasti beda dengan mimpi anak ini. ketika kami hadir Di kampus UIN Araniri Aceh tanggal 1 Februari, ini viral di media sosial. Apa yang terjadi? 1 Februari kami mengisi motivasi untuk calon wisudawan wisudawati yang akan diwisuda 2 minggu yang akan datang. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata Allah berkehendak lain. Rina Maharami, mahasiswi UIN Aceh ini, dia sakit dan meninggal dunia. siapa yang mengira kawan? Dia punya mimpi, tapi kurba itu tak bisa dia pakai. Dia sudah berbalut kain kafan dan dikuburkan.
seorang ayah yang tegar. Dia datang ke hari wisuda putri almarhumah ini. Dia datang, kemudian dia membawa ijazah dan toganya. Kami seorang entertain, orang media mencari ayah ini, kami bawa ke acara Trans 7 di Hitam Putih. Itu menginspirasi banyak orang. Bahwa semua mimpi belum tentu akan jadi nyata, kecuali mimpi itu disinergikan dengan doa yang tulus, yakin dan kuat. Kami ajak dialog di Dapta FM Bekasi. Bapak itu mengatakan apa? Pak Chandra, aku bangga punya seorang putri. Dia adalah sarjana, sekalipun dia almarhumah. Aku bangga Pak Chandra, anak peluk ayah itu. Dan sekarang ijazahnya sudah di tangan ayah bundanya. Walaupun wisudawatinya sudah menjadi almarhumah. Ini tayangannya. Ya Allah, panjangkan umur kami dan orang tua kami, dan perbaikilah amal-amal kami. Coba posisikan tangannya berdoa. Sama-sama. Allahumma tawil a'marona wahassid a'malana. Ya Allah, panjangkan umur kami dan perbaikilah amalan-amalan kami. Amin. Mimpi yang pasti sebelum anak tutup cepat ya. Wahid, Isnani, Salasa, Putra, semuanya berdiri silakan. Tanpa suara, stand up please. And no voice. You pegel dari pagi youth. Udah mesti duduk kan? Oke. Tanpa suara. Masih terdengar suara. Oke. Kemudian sekarang Putra silakan duduk kembali. Duduk kembali tanpa suara. Tanpa suara. Oke, duduk tanpa suara. Ini nggak main pijit-pijitan ya. Duduk tanpa suara. Relax. Oke. Sekarang Putri Wahid Isnani stand up tanpa suara. Relax sekarang. Wahid Isnani Salasa. Oke, Putri dulu. Take video Pak Cucu. Namanya. Oke. Wahid Isnani Salasa, kepala tangannya. Oke. Wahid Isnani Salasa. Ar-Rahman People Nusantara merindukan takbir Ar-Rahman Putri hari ini. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Tepuk tangan bagi kita semuanya. Oke, Wahid Isnani Salasa, kepalkan tangannya. 3, 2, 1. Inilah Ar-Rahman Putra hari ini. Generasi siswa baru Ar-Rahman 2019. Dan takbirnya pasti powerful akan menyapa Nusantara. Takbir! Allah! Ar-Rahman People takbir! Allah! Tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih.